Shalom, Rock Riverside yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan baik, sehat, sama seperti jiwamu. Dalam keadaan baik-baik saja. Tidak terasa sudah 6 minggu kita tidak berjumpa di ibadah raya seperti biasanya. Rasanya kangen juga ya, udah lama gak ketemu. Tetapi saya tahu hari-hari ini saudara sudah mulai tidak terlalu khawatir atau ketakutan lagi. Karena kita sudah 1,5 bulan menjalani masa pandemi ini. Apalagi kalau saudara rajin mengikuti Rock TV, di mana setiap pagi dan setiap sore ada daily devotion. Di sana disampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa menguatkan iman saudara. Jadi saya rasa kita sudah tidak terlalu perlu khawatir dan takut lagi. Tapi justru yang membuat saya merasa was-was adalah selama kita tidak mengadakan ibadah di hari Minggu, apalagi kalau saudara tidak aktif dalam komsel online, justru kita was-was tentang apa yang saudara konsumsi secara rohani. Sebab apa yang saudara konsumsi, apa yang saudara dengarkan, itu mempengaruhi kesehatan daripada kerohanian saudara. Untuk itu di kesempatan yang baik ini, izinkan saya memberikan beberapa tips dari firman Tuhan. Untuk itu saya ingin bacakan nasihat daripada Rasul Paulus dari 2 Timotius 4 ayat 1-5. Saya akan bacakan di sini buat saudara dari terjemahan TSI ya. Begini bunyi firman Tuhan. Mengingat bahwa Kristus Yesus akan datang kembali dan memerintah sebagai raja. Lalu dia akan mengadili semua orang, baik yang mati maupun yang masih hidup. Maka di hadapan Allah dan Kristus Yesus, saya memberi perintah kepada kamu. Beritakanlah firman Allah selalu, baik ketika jemaat yang kamu layani mau mendengar ataupun tidak mau mendengar. Dengan bersabar terhadap berbagai kelemahan mereka, mendidik mereka berdasarkan firman-Nya. Tunjukkanlah kesalahan mereka, tegur dan kuatkanlah hati mereka. Jadi yang pertama nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius ialah tetap beritakanlah firman Tuhan. Entah orang-orang yang kita layani mau mendengar, mau mengikuti nasihat kita ataupun tidak. Rasul Paulus menasihatkan tetap beritakan. Sebab Kristus Yesus akan datang kembali dan memerintah sebagai raja, lalu dia akan mengadili semua orang. Maka itu sekalipun kita tidak bisa berjumpa di hari Minggu, kita tidak bisa ketemu di komsel, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita mengupayakan untuk terus memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, memberikan makanan rohani yang benar kepada saudara-saudara di rumah. Karena itu yang menentukan apakah manusia rohanimu sehat atau tidak. Dan kesehatan manusia rohanimu menentukan keadaanmu yang lain. Maka itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk melayani saudara, sekalipun cuma lewat medsos atau lewat televisi dan lain sebagainya. Tujuan kita cuma satu, kita ingin tetap memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik buat saudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasul Paulus katakan begini, karena waktunya akan datang di mana orang tidak mau lagi mendengarkan ajaran yang benar. Sebaliknya mereka akan mencari kesana kemari untuk mendapatkan guru-guru yang akan mengajar mereka tentang hal-hal yang enak didengar, yaitu sesuai dengan keinginan hati mereka saja. Jadi mereka tidak akan mau lagi untuk mendengarkan ajaran yang benar,
Tetapi mereka akan senang mendengarkan ajaran berdasarkan cerita dongeng atau cerita omong kosong, saudara. Tadi saya katakan kalau kita dalam keadaan normal, kita bertemu mengadakan ibadah raya di gereja, sekalipun saudara suka pindah-pindah gereja, tidak mungkin dalam seminggu saudara pindah sampai 3 gereja. Tidak mungkin saudara dalam 1 minggu mendengarkan 3 atau sampai 5 pengkhotbah. Tidak mungkin saudara bisa memilih khotbah-khotbah yang saudara sukai saja. Tetapi hari ini dengan ibadah di rumah, ibadah online, saya tahu saudara bisa memilih apa yang ingin saudara dengar. Saudara bisa memilih gereja mana, ibadah mana yang ingin saudara ikuti. Nah, ini berbahaya, saudara. Kalau saudara datang ke gereja, saudara gak bisa pilih menu kan? Saudara datang, duduk, menu disediakan. Entah menu itu membuat saudara tertawa, atau membuat saudara tersinggung. Entah menu itu menghibur saudara, atau menegur saudara. Saudara gak bisa pilih, saudara terima saja. Tapi hari ini, begitu saudara tidak suka, begitu saudara merasa tidak terhibur, begitu saudara merasa mungkin bahkan tersinggung atau merasa saudara di kotak-katik kelemahanmu lewat firman yang disampaikan, saudara bisa langsung pindah ke channel yang lain. Saudara bisa langsung pindah ke pembicara yang lain. Ini berbahaya, saudara. Dan kita tahu hari ini ada pengajaran yang sangat menghibur, yang lucu, yang membuat orang tertawa. Tapi ada pengajaran yang mungkin membuat saudara ngantuk. Ada pengajaran yang membuat saudara bergairah. Karena membicarakan hamba Tuhan A, membicarakan hamba Tuhan B, membicarakan kelemahan gereja A, membicarakan kelemahan gereja B. Dan itu biasanya membuat kita senang, bergairah. Tapi semua itu tidak mendatangkan kemajuan apa-apa buat kita. Seperti kata Rasul Paulus, itu semua cuman seperti dongeng dan omong kosong. Yang cuman menyenangkan telinga kita, tapi tidak mendatangkan kemajuan, kesehatan manusia rohani, saudara. Untuk itu yang kedua saya mau tekankan, sekalipun saudara ibadah di rumah, sekalipun saudara bisa bebas memilih menu sendiri, saudara bebas memilih firman apa yang mau saudara dengar, pembicara siapa yang ingin saudara tonton, ibadah gereja mana yang mau saudara ikuti. Saya mau cuman kasih tahu, carilah firman Tuhan yang sejati. Carilah firman Tuhan yang benar, saudara. Nah, yang ketiga, firman Tuhan yang seperti apa Pak yang benar, Pak? Pertanyaannya kan begitu. Nah, yang ketiga saya mau kasih saudara satu tips dari 2 Timotius 3 ayat 16, dikatakan di situ begini. Seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri, dan semuanya berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita bagaimana hidup benar di mata Allah. Sudah tahu kan firman apa yang harus saudara dengar? Sekalipun seolah-olah firman itu terus-menerus menegur saudara, sekalipun firman itu terus-menerus menyinggung saudara, sekalipun firman itu seolah-olah terus-menerus menunjuk kesalahan saudara, itulah firman Tuhan. Belum tentu sekali ditegur langsung berubah kelakuan hidup saudara. Belum tentu sekali saudara diajar, saudara bisa langsung berubah menjadi orang yang lebih baik. Maka itu jangan saudara terlalu sibuk dengan cuman mencari hal-hal yang menyenangkan telinga. Tapi carilah firman Tuhan yang memang menegur, mendidik, menyatakan kesalahan, dan membuat kita menjadi hidup lebih benar di mata Tuhan. Itulah firman Tuhan yang sejati. Itulah yang harus kita dengar. Selama kita masih
tahu bahwa kita masih jauh dari sempurna, selama kita menyadari kita masih jauh daripada keserupaan dengan Kristus, justru disitulah kita masih memerlukan teguran. Justru disitulah kita masih perlu dididik. Justru disitulah kita masih tetap perlu diajar, ditunjukkan kesalahan-kesalahan kita, dan diajar untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah gunanya firman Tuhan. Jadi lewat pesan singkat saya hari ini, saya cuma ingin memastikan manusia rohani saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Supaya engkau sehat, engkau baik, keadaanmu, dan lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Baik, sebelum kita akhiri program kita hari ini, kita akan tutup dalam doa. Taruh tangan kanan saudara di dada, saya akan berdoa buat saudara semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan masih pelihara kami, Tuhan masih lindungi kami sehingga kami berada dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Kami percaya itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus menyertai kami. Dan sampai hari ini hamba tetap berdoa untuk anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, dan segala berkat Tuhan, berkat kesehatan, perlindungan, dan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Hamba percaya Tuhan menyediakan dengan berlimpah. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kiranya di hari-hari ini Tuhan pakai kami semua untuk menjadi saluran berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan dukungan. Kiranya Tuhan memakai semua daripada kami untuk menjadi saluran berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.